yang mereka mau tuju. Tapi pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama, kita rendahkan diri kita untuk kita diajari oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ya. Saya berharap kita semua bisa membuka Alkitab kita, paling tidak gadget sucinya. Filipi pasal 2 ayat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 ya. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Mulai. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, dikatakan di sini bahwa tujuan hidup kita itu banyak orang menggunakan hidupnya itu untuk cari kekayaan. Ada juga orang yang dalam hidupnya untuk mengejar ketenaran. Ada juga orang yang menggunakan hidupnya dihabiskan hanya untuk mengejar jabatan dan kekuasaan. Apa salah dengan semua itu? Persoalannya saudara-saudara, hidup kita ini tidak akan bertahan lama. Yang jadi persoalan kan di situ, ya. Hidup kita tidak akan bertahan lama. Hidup kita itu ibarat es batu, dipakai ya habis dan dipakai ya habis. Karena itu hidup kita kalau hanya berpatokan kepada yang habis ini, sekeras apapun kita menetapkan tujuan hidup, kalau tujuannya hanya sebatas yang habis itu tadi, ya sudah. Di penghujung tertentu habis, lenyap, selesai. Sia-sia, hampa. Karena itu pemazmur di dalam Mazmur 90 ayat 12 dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa mesti dihitung? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Seperti apa hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana itu hati yang menyadari di dunia ini sementara, tetapi bukan berarti selesai. Masih ada kehidupan yang selama-lamanya. Karena itu hidup yang sementara ini punya arti, punya nilai, punya makna jika dikaitkan dengan yang kekekalan. Kalau tidak ada hubungannya dengan kekekalan, semuanya selesai di rumah masa depan tipe 21 alias kuburan. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, itulah sebabnya mari kita mencari tahu. Nah, kalau begitu apa ya yang layak dijadikan tujuan hidup? Bagaimana kita mesti memahami tujuan hidup ini? Alkitab kita berkata demikian, karena kita ini buatan Allah. Ternyata untuk mengerti tujuan hidup ini, kita perlu mengerti siapa diri kita. Kalau kita tidak ngerti siapa diri kita, ya kita tidak ngerti mau ngapain, mau kemana, harus berbuat apa. Tahu siapa diri kita ini penting. Sebab dengan tahu diri kita ini siapa, kita itu baru bisa memahami dan dapat informasi. Kita ini seharusnya bagaimana. Begini, saya kasih ilustrasi. Ada telur raja wali ditetaskan oleh induk ayam. Begitu menetas anak ayam, telur ayam jadi anak ayam. Telur raja wali jadi anak ayam. Karena yang menetaskan siapa? Ayam. Sehingga ketika anak ayam berkotek, anak raja wali
berkotek juga, tapi bisa enggak? Nggak bisa. Ketika anak ayam mulai berjalan, dia juga berjalan. Sampai suatu saat dia melihat ada burung yang gagah terbang di atasnya, sambil dia terkagum-kagum. Wih, hebat bener ini burung. Lalu dia mulai melihat, mencari tahu, loh, kok kakinya mirip kakiku, sayapnya mirip sayapku. Lalu dia lihat kakak dan adik-adiknya, kok tidak mirip. Lalu dia lihat induknya, kok tidak mirip. Lalu dia cari tahu, oh, kok mirip dengan yang terbang itu. Sejak hari itu dia mulai cari tahu, mungkin aku bukan anak ayam, tapi anak siapa? Raja Wali. Dan akhirnya dia memaksakan diri untuk bisa terbang. Bisa enggak? Bisa. Tapi yang anak ayam bisa enggak? Enggak bisa. Demikian pula dengan kita. Kalau kita ini menetapkan tujuan hidup secara ngawur, akhirnya ya sudah, anak Raja Wali mati sebagai anak ayam. Karena apa? Tidak pernah menyadari bahwa dia itu adalah Raja Wali. Nah, demikian pula dengan setiap kita, jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita ini adalah anak Allah, ya akhirnya tidak aneh. Anak Allah ini berperilaku seperti orang dunia. Anak Allah ini akhirnya berperannya seperti orang dunia kebanyakan. Karena apa? Karena dia tidak menyadari siapa dirinya. Tapi kalau kita menyadari siapa diri kita, oh, tentu kita akan memberdayakan diri kita sesuai jati diri kita, dan akhirnya kita menggunakan hidup kita sesuai dengan siapa diri kita, ketujuan yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih indah. Alkitab berkata, kita ini buatan Allah. Kita ini siapa? Buatan Allah. Kata buatan itu berasal dari kata poemia. Ya, poemia. Poemia itu artinya gini, saudara, buatan Allah yang sangat bernilai, buatan Allah yang dibuat secara khusus dengan tujuan istimewa. Mirip dengan akhirnya puisi, poemia. Ya. Puisi itu indah enggak? Indah. Puisi itu menceritakan tentang siapa? Biasanya menceritakan tentang, pada akhirnya mencerminkan tentang si pencipta puisi itu tadi. Nah, demikian pula kita ini poemianya Allah, buatannya Allah. Berarti kita ini harus hidup mencerminkan, hidup menceritakan, hidup untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita ini miliknya Allah. Kita ini buatannya Allah. Karena itu mari kita menetapkan tujuan hidup sesuai kemauannya siapa? Kemauannya Allah. Sebab kita ini diciptakan sebagai buatan Allah. Ya, Mazmur 139 ayat 14 berkata demikian. Mazmur 139 ayat 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikanku dengan sangat ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, jiwaku benar-benar menyadari hal itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, betapa spesialnya kita. Kita ini buatannya Allah, ditenun oleh Allah sendiri. Sehingga dengan demikian hidup kita ini benar-benar membuktikan bahwa kita ini karyanya Allah. Karena itu mari kita berperilaku, mari kita ini bertingkah, mari kita melakukan segala hal untuk
kemuliaannya yang menciptakan kita, untuk kepentingannya yang menciptakan kita, untuk kepuasannya yang menciptakan kita, sebab kita ini adalah buatan Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, inilah yang mesti kita mengerti tentang bagaimana memahami tujuan hidup. Untuk memahaminya kita harus paham diri kita ini adalah buatan Allah. Alkitab ayat yang kita baca mengatakan kita ini bukan hanya buatan Allah, selesai. Enggak. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini diciptakan di mana? Dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus itu berarti kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu berarti Kristus itu jadi sandaran kita, Kristus itu jadi apa? Tujuan kita, Kristus itu jadi pusat kita. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi kata diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus itu digunakan kata in Christo Yesus. Ya. Artinya dibuat di dalam, menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah konteks, latar belakang, sekaligus kerangka di mana segala sesuatu dalam hidup kita itu beroperasi itu di dalam Yesus Kristus. Ya, dalam prakteknya kata ini sering digunakan untuk menunjukkan betapa kita ini harus punya hubungan yang dekat, yang melekat, yang mendalam dengan siapa? Kristus Yesus. Jadi tujuan hidup kita itu harus kita pahami bahwa kita ini buatan Allah. Berarti kita harus mencerminkan pribadinya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu berarti kita ini harus melekat erat. Kita ini harus punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Kita ini harus harmonis dengan Yesus. Ketika tujuan hidup kita ini tidak selaras dengan kemauannya Yesus, kita sedang menjalani hidup yang menyimpang. Ketika kita menetapkan tujuan hidup yang tidak sejajar dengan kemauannya Yesus, itu berarti kita sedang tersesat. Ketika kita menetapkan tujuan hidup yang tidak direstui, tidak sesuai dengan kemauannya Yesus, lalu hentikan saja sekarang. Sebab apa? Hidup yang engkau jalani itu hidup yang tidak selaras dengan tujuan hidup yang seharusnya. Sebab Alkitab berkata kita diciptakan, kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara pernah lihat arloji tidak? Pernah ya? Ketika dibuka di belakangnya mesinnya, banyak benda-benda kecil enggak? Semua benda-benda kecil itu, semua hitungannya itu harus persis, betul ya? Geriginya, bentuknya, itu harus persis supaya apa? Harmonis. Kalau enggak harmonis, enggak bisa jadi arloji. Ya. Setiap detail mesti harmonis. Harmonis dengan apa? Tujuannya membuat arloji. Ketika itu tidak selaras, giginya kurang satu, ompong dua, katakanlah begitu, ya, padahal semestinya semua harus genep, ya sudah, akhirnya tidak harmonis, tidak jadi arloji yang bagus. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya semua yang kita lakukan itu harus kita lakukan di dalam Tuhan
Yesus Kristus. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, itu artinya semua yang kita kerjakan dalam hidup ini dalam rangka supaya kita ini bisa memenuhi apa yang menjadi seleranya Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidup ini mari kita melakukan apa yang memang harus dilakukan. Nggak perlu melakukan yang aneh-aneh. Nggak perlu melakukan yang tidak perlu dilakukan. Karena itu orang Kristen perlu membuat daftar prioritas dan menaati prioritas itu dengan ketat. Sebab kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melakukan tidak selaras dengan prioritas yang Yesus inginkan, berarti kita sedang menjalani hidup tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Kita tidak mengejar apa yang semestinya kita kejar. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, dan aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di mana? Di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang ini aku hidupi bagaimana? Dalam iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus ketika dia sadar bahwa dia ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, sejak saat itu dia menganggap hidupnya bukan miliknya lagi. Hidupnya bukan dia yang merasa berkuasa atas dirinya sendiri, tapi dari dalam hati sampai kepada perilaku dia yakini dan dia berangkat dari niat bahwa aku ini miliknya Yesus. Karena itu aku mengerjakan apa yang Yesus inginkan. Yesus inginkan saudara mempunyai kehidupan itu memberkati banyak orang, katakan amin. Dan itu berarti kita yang harus gunakan hidup kita untuk itu. Yesus menginginkan kita ini mengasihi, ya karena itu kita gunakan hidup kita untuk itu. Boleh enggak Pak saya bekerja cari uang? Oke, cari uang. Persoalannya uang itu untuk apa? Uang itu untuk nafkah keluarga saya. Engkau menghidupi keluarga untuk apa? Untuk kesenangan saya. Oke, itu untuk kesenangan saja? Iya Pak. Kalau hanya untuk kesenangan saja, engkau sedang menjalani hidup yang keliru. Sedang menjalani hidup yang keliru. Tapi kalau engkau bekerja, mencari uang, menafkahi keluarga, supaya keluargamu bisa memuliakan Allah, nah itulah yang namanya kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Diri kita bukan milik kita lagi. Semua yang kita miliki bukan milik kita lagi. Miliknya siapa? Yesus. Pak, boleh enggak Pak saya sekolah tinggi? Boleh. Yang jadi persoalan sekolah tinggi buat apa? Ya supaya pinter Pak, supaya menyenangkan orang tua. Hanya itu? Iya Pak, tidak ada yang lain? Tidak. Kalau hanya untuk itu, maaf, engkau sedang melakukan sesuatu yang berakhir dengan sia-sia. Apa gunanya gelar Profesor Dr. Andi Lumut, BSc, BMM, SH, MH, dan terakhir almarhum? Nggak ada gunanya. Semua berakhir dengan kalimat turut berduka cita. Tapi kalau engkau sekolah tinggi, karena Pak, saya sekolah tinggi supaya saya jadi cerdas, bagus. Supaya saya ini bisa punya potensi diri itu dikembangkan lebih luas, bagus.
supaya saya ini punya hidup berguna bagi banyak orang. Bagus. Berguna untuk apa? Supaya ya orang tahu saya miliknya Yesus. Hidup saya mesti berguna bagi banyak orang, supaya semua orang tahu bahwa Yesus mengasihi mereka. Bagus. Itu namanya engkau sadar bahwa dirimu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Boleh tak Pak saya jadi bupati? Boleh. Persoalannya jadi bupati pengen apa? Untuk apa? Ya keren tuh Pak Bupati, punya orang yang punya kekuasaan kan luar biasa. Hati-hati loh dengan kekuasaan. Sebab waktu kamu tidak punya kekuasaan, omonganmu itu tidak banyak pengaruhnya. Benar kan? Benar enggak? Waktu saudara tidak punya jabatan, saudara ngomong apapun ngaruh enggak? Enggak. Coba bayangkan presiden kalau sudah ngomong serbu gitu, apa enggak saat dunia geger? Betul enggak? Apa bedanya dengan saudara ngomong serbu? Saudara ngomong serbu enggak ada efeknya. Tapi kalau presiden sudah ngomong serbu, aduh, perang itu berarti. Nangkep yang saya maksud? Artinya, begitu saudara punya kekuasaan, itu saudara itu punya apapun yang saudara lakukan itu pengaruhnya gede banget. Sangat disayangkan kalau saudara jadi orang Kristen, punya kekuasaan, punya pengaruh, saudara tidak ngerti sejak awal itu untuk apa. Akhirnya engkau salah menggunakan pengaruh. Akhirnya engkau menggunakan pengaruhmu hanya untuk kepuasan dirimu, kesenangan dirimu, foya-foya, berakhir di bui penjara. Kalau engkau sadar, Pak saya ingin jadi bupati, supaya apa? Supaya dengan saya jadi bupati, Pak jujur aja Pak, saya ini kalau pengen mengangkat derajatnya tetangga saya yang miskin, saya punya pabrik berapapun tidak kuat Pak, untuk membuat mereka itu martabatnya naik, pendapatannya naik. Tapi kalau saya jadi bupati Pak, saya cukup rapat dengan DPRD, lalu saya putuskan setiap orang yang miskin dapat modal untuk usaha. Apa dasar bupati, sekabupaten itu semua naik Pak ekonominya. Terus buat apa? Ya supaya terkenal. Kalau hanya untuk terkenal, percuma. Nggak usah jadi bupati. Karena apa? Itu nanti hanya berakhir turut berduka cita. Supaya ya terus gimana Pak? Tapi kalau kamu jadi bupati, supaya dengan kebijakan-kebijakanmu, keputusan-keputusanmu, banyak orang itu mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, meningkat martabatnya, makin sejahtera, dan tujuannya supaya hidupmu itu berguna bagi banyak orang, supaya banyak orang mengenal bahwa engkau miliknya Yesus. Jadilah bupati jika itu memungkinkan. Sebab apa? Karena itu sesuai dengan tujuan hidup yang Allah tetapkan buat diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, karena itu kita semua mesti menyadari di dalam diri kita ini punya potensi, punya kemampuan-kemampuan yang terpendam. Tidak ada seorang pun di dunia ini terlahir tanpa kemampuan untuk bertahan dan untuk menjadi hidup berguna. Karena itu jangan pandang rendah dirimu masing-masing. Pak saya ini cuma begini, saya ini orangnya introvert,
Saya ini orangnya minderan, saya dari keluarga yang begini, begitu, begitu. Kalau kamu sudah tidak menghargai dirimu sendiri, siapa yang kamu harapkan menghargai dirimu? Siapa? Oh, kamu sendiri tidak menghargai dirimu. Hargai dirimu, sebab Tuhan menciptakan engkau secara istimewa. Engkau menjadi poemianya Allah, karya Allah dengan suatu nilai yang tinggi, dengan tujuan yang istimewa. Karena itu kamu istimewa. Kamu punya kemampuan khusus. Wong anak cacat sekalipun jangan dikira itu tidak berguna. Tidak jarang anak-anak cacat itu justru menyimpan potensi-potensi yang tidak dimiliki orang-orang normal. Bener nggak? Bener nggak? Saudara-saudara, saudara makan pakai kaki bisa enggak? Tapi kalau orang enggak punya tangan makan pakai kaki bisa enggak? Kalau orang biasa melukis pakai tangan, dengan orang yang cacat enggak punya tangan melukis pakai kaki, lukisannya jadi mahal yang mana? Artinya apa? Setiap orang punya nilai, punya kemampuan yang tersimpan, yang harus digali dan ditemukan, dan harus dikembangkan. Bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Hidupku bukan aku lagi, Yesus yang hidup di dalam aku. Karena itu hidupku ini ku jalani dengan percaya, dengan iman. Karena memang kita belum menemukan secara langsung, ini loh. Saya sendiri tidak ngerti kalau saya ini punya bakat melucu itu tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Ya, adik saya pun tidak ngerti. Betul ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang ngerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kapan saya ngerti? Ketika saya ini ditantang, gimana ngisi siaran apa ya sehingga bisa ditangkap semua orang. Oh, humor. Dari situ saya mulai menggali. Bahkan sekarang doktor saya ini dokter sing bahas soal humor. Jarang itu di Indonesia dokter itu mergo bahas humor. Dan humornya siapa yang saya bahas? Humornya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi semua tadinya saya tidak ngerti. Ngertinya kapan? Hidup ini dijalani, ditemukan potensinya, dikembangkan. Nah, di situ kita baru makin lama menjalani hidup makin ngerti. Oh. Karena itu untuk memahaminya tidak cukup sehari 2 hari. Seumur hidup kita selalu bertanya. Begitu kita melangkah sampai tahap tertentu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Sama seperti Abraham diperintahkan Tuhan, pergilah ke negeri yang kutunjukkan. Tunjukkan itu gimana? Tidak jelas alamatnya. Tapi Tuhan ngomong ditunjukkan. Artinya apa? Setiap langkah Abraham tanya, Tuhan aku sampai di sini ini gimana? Sampai akhirnya Abraham diuji, sampai di Kanaan. Lah kok malah ada kelaparan? Tuhan aku sudah ikut kok kelaparan. Abraham sempat ngambek loh. Sempat ngambek. Makanya dia pergi ke Mesir. Ke Mesir untuk apa? Mau ngibuli Tuhan. Tuhan mau di apa? Mau dilecehkan sama dia. Kok gitu Pak? Lah istrinya loh, sudah jelas-jelas itu istrinya. Suruh ngaku dia adiknya. Karena apa? Sarah ayu, cantik. Karena itu Firaun mesti kepencut. Saudara-saudara. Ya, meskipun hubungan adik kakak itu ada. Ya, walaupun bukan adik kakak kandung. Saudara-saudara. Tapi kalau sudah namanya istri ya istri kok. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Kalau sampai Firaun menodai Sarah,
Abraham kan tinggal nyalai Tuhan toh. Mana Tuhan yang kau memberi aku bangsa yang besar? Istriku sudah tergoda. Tapi ketika Abraham disadarkan oleh Tuhan, Firaun ngerti itu istrinya Abraham. Karena seluruh istananya terganggu dengan berbagai hal yang membuktikan bahwa itu istrinya Abraham. Abraham seperti ditampar. Dan dia kembali mengikuti Tuhan. Jujur terkadang kita tidak ngerti juga. Aku sudah gini, aku sudah gitu. Aku sudah opposing firman Tuhan katakan, aku sudah berusaha melakukan. Lah tapi kok cuma begini? Kok cuma segini? Terkadang kita mesti berhenti dulu untuk bertanya Tuhan, aku sudah sampai tahap ini loh. Engkau pingin aku bawa kemana? Jemaat Tuhan, memang rencana Tuhan itu harus diikuti selangkah demi selangkah. Jangan bingung dengan apa yang engkau tidak ngerti. Jangan bingung dengan apa yang engkau tidak paham. Nggak usah gelisah dengan apa yang ada di depan. Tapi gelisahlah dengan apa yang kamu mengerti, tapi kamu tidak kerjakan. Takutlah dengan apa yang kamu paham, tapi kamu tidak taat. Sebab apa? Untuk memahami tujuan hidup yang selaras dengan maunya Tuhan, itu harus dijalani selangkah demi selangkah. Nah, Alkitab berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam siapa? Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan yang baik itu dalam bahasa Yunani-nya erga arta. Ya. Erga arta itu berarti pekerjaan atau tindakan, ya, di mana agata itu artinya yang baik, yang bermartabat. Jadi pekerjaan baik ini mencakup tindakan yang membawa manfaat kepada kebaikan dan dampak yang positif baik bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada masa itu erga itu sering digunakan dalam konteks pekerjaan sehari-hari, membuat kerajinan tangan hingga pelayanan masyarakat. Pekerjaan yang baik itu yang dimaksud tindakan yang tidak hanya berguna secara praktis, maksudnya untuk membuat alat ini, alat itu, berguna untuk dijual dan ini itu, tidak hanya sampai di situ, tapi juga berguna dalam maksud mencerminkan secara moral maupun secara rohani. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Pekerjaanmu yang bagaimana? Yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Padahal konteks ayat ini berkaitan bagaimana orang Kristen itu harus bisa jadi garam, jadi terang. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi garam, jadi terang. Artinya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berfungsi seperti garam. Garam itu kelihatannya kehadirannya nggak ada, tapi apa yang dia lakukan itu berdampak. Buktinya apa? Siapa yang di sini makan sayur masih bisa melihat garam? Ada enggak? Garamnya kelihatan enggak? Tapi saudara yakin ada garamnya enggak? Dari mana? Tuhan mau kita seperti garam. Keberadaan kita enggak peduli orang ngakui atau enggak. Enggak peduli orang menghargai atau enggak. Enggak peduli orang memberi pujian atau enggak. Kita terkadang tergoda melakukan sesuatu
jika itu mendatangkan sesuatu yang sesuai kepentingan kita. Benar nggak? Padahal Tuhan mau kita ini seperti garam. Keberadaan kita tidak dilihat. Itu berarti kita tidak ada pengakuan. Itu berarti kita tidak dipuji. Itu berarti kita ini tidak disanjung. Tapi keberadaan kita berharga, bernilai. Itulah erga arta. Apa? Erga agata. Saudara-saudara, ya. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Memang tidak selamanya kita harus seperti garam. Ada masa-masanya kita ini melakukan seperti pelita, seperti terang. Terang itu sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Dan tidak patut kalau disembunyikan. Orang kepingin kamarnya terang, kok lampunya malah ditutupi baskom. Ada enggak orang begitu? Ada enggak? Kalau ada itu mesti jam 7:05. Nggak ada. Yang namanya pelita itu ya dinyalakan, ditaruh tempat tinggi supaya semua bersinar, supaya semua terang. Terkadang perbuatan baik kita harus kita tegaskan kepada dunia. Ini semua karena Yesus yang mengerjakan hidup. Amin. Terkadang kita harus membuat deklarasi dan pengumuman yang tegas. Itu semua karena Yesus. Yang jelas erga agata itu disebutkan di sana adalah perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan dampak. Bagaimana dampaknya bukan hanya secara kepentingan, politik dan sebagainya, tapi dampaknya itu secara rohani juga. RT saya hari-hari mau go green. RT kita, tempat gereja kita ini, ikut lomba go green. Istri saya terlibat langsung di dalamnya. Saya nggak sebenarnya mikir, kayak bujuku malah banyak kegiatan yang kampung toh. Kadang saya ini waktunya apa, mau apa, alah bujuku kok ning kono. Tapi saya ingat, ini bukan demi nama baik diri pribadi, tapi ini demi erga agata, pekerjaan baik yang memang seharusnya dilakukan, yang punya dampak. Amin. Demikian pula saudara, kalau saudara diberi kesempatan, halo yang muda jadi ketua Karang Taruna, ambil. Ada masanya. Engkau tidak perlu harus jadi jabatan ini, jabatan itu. Tapi apa yang kau lakukan berpengaruh. Ya. Dan orang tidak tahu kalau engkau punya berkontribusi. Tapi dengan apa yang terjadi, orang akhirnya cari tahu. Oh itu ternyata ini. Tapi ada masanya di mana kita mesti terang-terangan. Amin. Supaya apa? Bapamu yang di sorga dipermuliakan. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kadangkala ada masa-masa tertentu kita ini sudah melakukan yang baik tapi orang ditompo apik. Pernah enggak? Siapa yang pernah angkat tangan? Sing ora angkat tangan ini aku bingung. Tahu berbuat baik pernah? Tidak apa-apa ya, orang diakoni rapopo. Amin. Iya, tidak diakui tidak apa-apa. Yang penting orang menerima manfaatnya, orang menerima faedahnya, dan orang akan cari tahu. Dan saya harap orang tahu, aku orang Kristen, aku miliknya Yesus. Nah, yang luar biasa ayat ini berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Terus apa? Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya.
perbuatan baik apa ya? Saya sempat gumuli ayat ini. Perbuatan baik apa yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya? Kata sebelumnya itu menunjuk kepada kapan? Ya sebelum kita lahir. Kata sebelumnya itu menunjukkan kapan? Ya sebelum dunia dijadikan. Kehadiran saudara di dunia ini bukan karena koyok kocokan arisan loh. Dikocok-kocok. Oh, saya metu, saya itu mayarnya Fian. Oh, Fian lahir jerol-jerol lewat siapa? Enggak gitu. Tapi semua itu sudah dirancang Allah secara cermat. Sehingga tidak seorang pun di dunia ini lahir secara kebetulan. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Lidah kita berada di mulut kita itu ya tidak kebetulan. Lalu kebetulan kan bisa-bisa lidah berada di atas kepala. Kalau kebetulan loh, saudara-saudara, kita ini bukan kebetulan. Semua cermat hasil rancangan Allah. Kita ini diciptakan Allah dalam Kristus Yesus karena kita ini buatan Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik, tapi pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Burung itu tidak ngerti tadinya bahwa dia bisa terbang. Tapi yang dia tahu, kok dia pengen terbang. Lalu dia melatih dirinya terbang. Akhirnya bisa terbang enggak? Bisa terbang. Karena apa? Terbang itu adalah perbuatan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Hidup kita itu harus mengejar yang beginian ini loh. Sebenarnya Allah sudah siapkan apa ya untuk saya? Sehingga semua itu harus saya wujudkan dalam hidup sekarang ini. Dan itu yang jadi pergumulan kita. Dan ketika kita menemukan dan menjalaninya, kita punya hidup yang penuh. Katakan amin. Kita punya hidup yang penuh, hidup yang mencapai tujuan, hidup yang tidak pernah sia-sia. Jemaat Tuhan yang kekasih, protoi masmena itu arti pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Semua orang mengatakan bayi lahir di dunia itu telanjang, tidak bawa apa-apa. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, setiap bayi yang lahir ke dunia ini memang telanjang, tapi bukan berarti tidak bawa apa-apa. Saya katakan dia membawa rencana Allah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena itu hidup kita memenuhi perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selama minggu-minggu yang kita jalani, mari kita terus gumuli bagaimana aku bisa memahami tujuan hidupku, sehingga aku punya hidup ini tidak sia-sia, tidak hampa, tidak kosong, tapi hidup yang penuh seperti yang Yesus katakan. Sebab aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Itulah hidup yang penuh. Itulah hidupnya Yesus sendiri. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dia melakukan yang jauh lebih besar dari yang kita bisa pikirkan.